Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Sri Yulia dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sistem bus pada komputer. Baik, langsung saja. Yang pertama, sistem bus merupakan penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer itu ke CPU, ke memori, kemudian ke perangkat I/O. Nah, komponen-komponen komputer yang tiga ini nanti akan dihubungkan ke yang namanya sistem bus. Nah, kemudian transfer data antar komponen komputer itu adalah data atau program yang tersimpan dalam memori, dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Nah, melihat hasil eksekusi melalui monitoring yang ada. Kemudian kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Selanjutnya pada mikroprosesor, dia akan melakukan pekerjaannya bisa secara paralel. Kemudian juga bisa menjalankan program secara multitasking. Nah, di sini sistem bus tidak hanya lebar tetapi juga perlu dipertimbangkan masalah kecepatannya. Jadi lebar dan cepat itu sangat penting dalam mengeksekusi beberapa program untuk menjalankan yang secara multitasking. Kemudian interkoneksi komponen sistem komputer dalam interkoneksi bus, kemudian pertimbangan-pertimbangan perancangan bus yang ada. Selanjutnya, struktur interkoneksi ada kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul, misalnya seperti CPU, memori, kemudian I/O. Selanjutnya, struktur interkoneksi itu bergantung pada jenis data, kemudian pada karakteristik pertukaran daripada data. Nah, di sini kita lihat jenis data. Jenis data itu ada 3. Yang pertama ada memori. Nah, yang di memori itu umumnya terdiri atas n word, memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Misalnya 0, 1, 2 dan seterusnya sampai n-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read, kontrol write, dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Kemudian jenis data yang lainnya itu ada modul I/O. Nah, operasi di modul I/O itu adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa modul I/O itu dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Nah, selanjutnya jenis data yang ketiga itu ada CPU. CPU juga berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan kepadanya. Nah, CPU itu akan mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Nah, dia akan memiliki koneksi ke semua modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Nah, jadi ini kuncinya di CPU semua. Jadi dia akan terkoneksi ke CPU. Selanjutnya, nah, kalau kita perhatikan modul-modul komputer seperti ini, jadi ada memori, modul I/O, kemudian ada CPU. Nah, untuk yang di memori, untuk masukannya ada read, write, address, kemudian ada data. Untuk keluarannya dia ada data. Kemudian di modul I/O untuk masukannya ada read, write, address, internal data, external data. Untuk keluarannya ada internal data, external data, kemudian juga bisa interrupt. Nah, di CPU untuk masukannya ada instruksi, data, interrupt, sinyal. Untuk keluarannya
address, kontrol sinyal, dan kemudian data. Ini adalah modul-modul dalam komputer. Oke, kemudian struktur interkoneksi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data, yaitu yang pertama memori ke CPU. Nah, di sini CPU akan melakukan pembacaan data maupun instruksi. Ini kita sebut dari memori ke CPU. Kemudian selanjutnya dari CPU ke memori. Dari CPU ke memori artinya CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Ini dari CPU dikirim ke memori. Selanjutnya dari I/O ke CPU. Nah, di sini CPU akan membaca data dari peripheral melalui modul I/O. Kemudian dari CPU ke I/O. Di sini CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Selanjutnya dari I/O ke memori atau dari memori. Begitupun sebaliknya dari memori ke I/O. Nah, di sini digunakanlah namanya sistem DMA. Digunakan pada sistem DMA, Direct Memory Access, struktur interkoneksi. Selanjutnya kita lihat sekarang interkoneksi bus. Jadi interkoneksi bus itu, bus adalah merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Kemudian sifat penting dan merupakan syarat utama daripada bus, yaitu bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Kemudian digunakan bersama, ini artinya apa? Diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Karena di sini bisa saja terjadi namanya tabrakan data karena dia digunakan secara bersama-sama. Nah, walaupun digunakan secara bersama-sama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Nah, jadi nanti ada skala prioritas penggunaan dari data bus yang digunakan. Selanjutnya interkoneksi bus atau struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, kemudian saluran alamat, kemudian saluran kontrol. Selanjutnya pola interkoneksi bus. Nah, bisa kita lihat di sini pola interkoneksi bus. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ada modul I/O, memori, kemudian CPU. Dan untuk yang bus ada data LAN, ada address LAN, ada control LAN. Jadi masing-masing dibedakan. Kalau sifatnya data dia akan masuk ke bus data, jika sifatnya alamat dia akan masuk ke bus alamat, jika sifatnya kontrol dia akan masuk ke bus kontrol. Nah, ini pola interkoneksi bus. Selanjutnya saluran data atau biasa disebut dengan data bus. Lintasan bagi perpindahan data antar modul. Kemudian secara kolektif lintasan ini disebut bus data. Nah, secara umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, atau 32 saluran atau bit. Tujuannya itu agar mentransfer word dalam sekali waktu. Kemudian jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Misalnya lebar bus 16 bit. Jadi di sini lebarnya untuk satuannya itu dikategorikan dengan bit. Selanjutnya saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Kemudian digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU.
Kemudian juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Nah, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat. Harus memiliki alamat hardware-nya. Kemudian ada saluran kontrol atau biasa disebut kontrol bus. Nah, di sini saluran kontrol itu biasa digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat dan seluruh modul yang ada. Kemudian, karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Nah, jadi saluran kontrol ini atau kontrol bus ini diperlukan untuk suatu mekanisme kerja, untuk menjadi suatu mekanisme kerja ke semua komponen. Selanjutnya, sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan, kemudian sinyal-sinyal perintah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem bus pada komputer. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.